Baik, dengan kondisi seperti saat ini Anda melihat bagaimana potensi industri manufaktur? Ini kan kita tahu di kuartal kedua 5,68%. Potensinya untuk ke depan apakah juga masih dominasinya tetap dari pasar luar negeri Pak dibandingkan dengan domestik begitu? Well, investasi yang tinggi itulah yang kemudian menyebabkan juga manufaktur ini tumbuh dengan tinggi gitu ya. Oke. Kemudian ada belanja modal pemerintah kalau kita lihat juga ini juga terhadap mesin dan peralatan. Jadi ada intervensi pemerintah yang kemudian menyebabkan industri manufaktur ini juga tumbuh tinggi. Jadi kalau kita lihat secara lebih jujur lagi, bukan dari sepenuhnya kinerja dari industri manufaktur itu sendiri. Nah, Oke. kinerja dari manufaktur ini masih cukup rentan sebenarnya. Tadi seperti kita lihat PMI kita masih kontraksi, masih di bawah 50, kemudian daya beli masyarakat kita juga masih rentan gitu. Sehingga ideally ke depan sebenarnya kita berharap biasanya di kuartal 3, kuartal 4 itu belanja pemerintah, belanja modal pemerintah itu lebih besar gitu. Walaupun ada efisiensi yang Betul. kemudian mungkin kita juga nggak bisa berharap banyak juga gitu kan ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat ke kuartal 3 ada beberapa tantangan yang juga berpotensi untuk menekan laju pertumbuhan di semester ketiganya itu yang kita perlu waspadai. Yang pertama barangkali ya potensi perlambatan dari permintaan global khususnya dari US dan pasca dari efektifnya dampak kenaikan tarif. Yang ini kemudian menggerus daya beli konsumen di US dan juga di Cina gitu kan ya. Kemudian pelemahan konsumsi domestik dan belanja pemerintah, efisiensi tadi. Kemudian yang ketiga yang juga perlu adalah pelemahan pertumbuhan global yang menekan harga komoditas. Ini ikut kemungkinan memiliki efek terhadap nilai ekspor industri yang juga merupakan turunan dari komoditas seperti CPO dan kemudian ke logam dasar atau stainless steel kita gitu. Oke, Dan dengan yang terakhir, yang perlu kita ini kan adalah tekanan di sektor finansial yang juga melemahkan nilai tukar kita ke USD dan juga suku bunga kita yang saat ini masih tertinggi di ASEAN kalau kita lihat. Oke, termasuk juga BI Rate begitu ya, menjadi salah satu yang mungkin kita akan cermati bersama nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Ebi, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan manufaktur. Seperti apa trennya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah ini dia untuk pertumbuhan manufaktur dan perekonomian. Kita akan cermati bersama. Untuk pertumbuhan manufaktur mencapai 5,68%. Dan sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 kita tahu juga tumbuhnya sekitar 5,12%. Seperti yang sudah disampaikan, berarti pertumbuhan dari industri manufaktur memang bisa melampaui dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan berikutnya kita cermati dari sisi indeks kepercayaan industri di tahun 2025 seperti apa. Ini dia dari Januari sampai dengan Juli kita cermati untuk indeks kepercayaan industri KI begitu di tahun 2025. Cenderung memang fluktuatif pergerakannya begitu ya, di 53,1, 53,15, kemudian turun lagi 52,98, dan kita lihat terendah di bulan Juni 51,84, kemudian naik lagi di bulan Juli 52,89 untuk IKI, indeks kepercayaan industri di tahun 2025 ini. Dan lantas bagaimana dengan realisasi investasi? Ini juga hal yang menarik yang menjadi salah satu daya dorong juga untuk industri manufaktur yang sudah disampaikan oleh Pak Ebi, bahwa memang banyak yang disarankan ataupun mungkin data-data outputnya sendiri itu adalah untuk kegiatan eksportasi ke luar negeri. Ini dia realisasi investasi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2025 proyeksinya mencapai 1.905 triliun rupiah. Trennya naik terus kalau kita cermati bersama begitu ya, untuk tren realisasi investasi Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ebi Junaidi, Chief Economist Samudra Indonesia dan juga dosen FEB Universitas Indonesia. Baik, Pak Ebi, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik kita cermati dengan beberapa justru tantangan yang sudah Anda berikan juga nih. Ada beberapa poin begitu, di mana ada
kaitannya dengan kondisi global, kemudian bagaimana pelemahan konsumsi domestik, ada belanja pemerintah juga yang dilakukan efisiensi di sana dan juga pertumbuhan global. Kemudian juga ada bagaimana tekanan finansial terkait dengan nilai tukar rupiah dan juga pergerakan dari suku bunga acuan. Nah, tantangan-tantangan ini Anda melihat paling tidak di semester kedua ini akankah menjadi suatu kendala yang mungkin cukup akan mengganggu dari tren industri manufaktur kita begitu, atau justru nanti akan ada upaya-upaya untuk melakukan harmonisasi atau mungkin relaksasi di sana, Pak Ebi? Ya, tantangan itu real banget untuk kemudian muncul di apa namanya di kuartal 3 atau 4 nanti gitu kan ya. Karena biasanya kalau kita lihat memang belanja modal pemerintah itu akan tinggi sekali di kedua kuartal tersebut dibanding kuartal 1 dan 2 gitu. Nah, kalau kita lihat PMI yang atau investasi yang sudah tinggi di kuartal kedua, kemungkinan di kuartal 3 dan 4 mungkin kontribusinya tidak akan sebesar itu lagi gitu ketika mereka sudah melakukan investasi di kuartal kedua sebelumnya gitu. Nah, yang juga perlu kita lihat adalah menilik ketika mereka melakukan investasi di kuartal kedua, ini kuartal 2 apa sih yang diinvestasikan gitu ya. Jadi tadi angka secara umumnya naik gitu. Nah, kalau kita lihat membedakan antara PMA dengan PMDN kita, PMA kita itu lebih mendorong ke subsektor yang berorientasi ekspor. Jadi kita lihat ada di logam dasar, kemudian peningkatan potensi pasar domestik juga ada di kimia dan farmasi. Jadi kalau kita lihat di logam dasarnya itu hampir 30% dari PMA itu ke sana gitu. Di pertambangan masih di 10%, kemudian industri kimia dan farmasi tadi cuma di 5,1% gitu. Nah, kalau PMDN itu lebih kepada sektor-sektor tersier, umpamanya infrastruktur, kemudian ada juga primer di tambang, apa namanya pertambangan itu sekitar 12,2%, yang tertinggi malah di sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Ini yang hampir 13% investasinya sebesar 35,3 triliun gitu. Jadi kalau kita lihat di kedua jenis penanaman modal ini, pertambangan masih menjadi yang paling dominan gitu. Sehingga kalau kita mereview kembali program hilirisasi menjadi pendorong dari investasi di sektor industri logam dasar ini, terutama di nikel, di tembaga, dan bauksit gitu. Jadi memang ada efeknya. Kalau kita lihat di mineralnya itu total investasinya di 96,2%. Kalau juga hilirisasi di perkebunan dan kehutanan itu ada 36,3 triliun gitu ya. Kemudian minyak dan gas bumi itu di 10,7, dan di perikanan dan kelautan jangan lupa di blue economy kita di 1,3 triliun investasi yang terjadi. Jadi total nilai realisasi investasi di hilirisasi ini tuh sekitar 144,5 triliun atau sekitar 30,2% dari total realisasi investasi di triwulan kedua. Ini naik sekali, hampir 37% kita bandingkan dibanding tahun lalu, year on year-nya di 36,8%. Oke, nampaknya hilirisasi masih menjadi game changer begitu ya untuk menopang industri manufaktur, kemudian pertumbuhan ekonomi nasional begitu ya, paling tidak sampai dengan akhir punya tahun. Efek. Ya. Baik, nah kalau kita bicara mengenai hilirisasi sektor pertambangan, ini menjadi salah satu subsektor yang juga Anda sampaikan tadi, logam dasar begitu ya Pak Ebi. Nah kan sekarang sudah banyak nih smelter yang bermunculan begitu dengan beragam jenis untuk sektor tambang lainnya. Menurut Anda potensi ini masih akan terus terbuka atau nanti ada kekhawatiran bubble di sana begitu Pak Ebi? Terkait dengan produksi akhirnya begitu ya, terserap atau tidak begitu? Kalau kita melihat produksi akhir di EV salah satunya gitu ya. Dan saat ini memang masih hype sekali untuk kemudian produksinya diprediksi cukup tinggi. Kemudian ada upaya untuk meningkatkan pembelian terhadap produk ini. Kita lihat kemarin otomotif di pameran otomotif diintroduksi produk baru dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat gitu. Dan ekspektasinya masih tinggi kemungkinan kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor ini dari subsektor yang kita diskusikan ini.